Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pergumulan adalah satu hal yang pasti kita alami selama kita hidup. Daud pun mengalaminya. Saya akan sharing pagi hari ini dari Mazmur 42, di mana Daud mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, di mana dia sangat merindukan untuk bisa beribadah di rumah Tuhan, tapi dia nggak bisa. Dia sangat merindukan kondisi Kanaan. Dia juga sangat tertekan dengan orang-orang di sekitarnya yang mengejek dia, seakan-akan Tuhan yang dia percaya itu tidak menolongnya, sehingga banyak orang di sekitarnya yang mempertanyakan, di mana Tuhanmu, di mana Allahmu. Nah, karena itu saya mau sharing pagi hari ini. Pergumulan adalah sesuatu yang pasti kita alami. Cuman yang penting adalah bagaimana kita handle pergumulan itu supaya dalam pergumulan tersebut kita nggak jadi depresi. Ya, oleh karena itu hal apa saja yang harus kita ingat saat kita mengalami yang namanya pergumulan. Satu hal yang pasti dalam pergumulanlah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, keintiman kita pada Tuhan ini diuji dan ditantang. Bahwa bukan artinya kita intim itu kita bebas dari yang namanya masalah. Keintiman bukan artinya kita nggak bisa sakit. Keintiman dengan Tuhan bukan artinya kita bebas dari serangan-serangan dari pihak luar ataupun si jahat. Tapi keintiman kita dengan Tuhan, janjinya adalah penyertaan dan hadiratnya yang selalu ada pada setiap saat dimanapun kita berada. Karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita sama-sama belajar, jangan pilih untuk jadi depresi. Walaupun mungkin kita ada dalam tekanan yang sulit, kita mungkin banyak masalah yang harus kita hadapi, tapi kita punya pilihan untuk nggak jadi depresi. Ya, mungkin karena depresi itu akan bikin kita jadi sedih, jadi down, kehilangan semangat, kita kehilangan gairah dan motivasi untuk hidup. Secara emosional juga drain, kering, mati rasa. Kita jadi nggak bisa bergerak karena begitu letih, begitu lelah dengan keadaan yang ada, dan kita kehilangan harapan dan kita keganggu secara fisik. Begitu, semua hal-hal ini akan sangat merugikan kita semua Bapak Ibu. Nah, itu firman Tuhan mengajarkan lewat Daud pun mengalaminya, ya, di ayat 42 ayat 3 berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang bertanya kepadaku, di mana Allahmu. Daud mengalami kondisi-kondisi seperti ini, siang malam dia menangis, depresi, dan dengan masalah yang dihadapinya. Satu hal yang perlu kita ingat, depresi datang jika kita berhenti memperkaya spiritualitas kita. Oleh karena itu penting untuk terus memperbarui dan terus memperkaya spirit kita, spiritualitas kita. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin saya bagikan, bagaimana kita menghandle pergumulan supaya kita nggak jadi depresi oleh pergumulan yang ada. Yang pertama, ingat pribadi Tuhan, ingat pribadinya. Daud pun itu yang pertama kali dia lakukan, mengingat pribadinya Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Satu-satunya yang dia ingat, yang dia rindukan ketika ngalamin tekanan ini adalah Tuhannya. Dia gambarkan seperti rusa yang rindu air untuk bisa menyegarkan kembali jiwanya. Karena Tuhan adalah sumber pertolongan dan sumber harapan bagi Bapak Ibu dan saya. Karena itu berhenti untuk terus mengandalkan kekuatan diri sendiri, karena itu akan membuat Bapak Ibu terpuruk semakin dalam. Tetapi mulailah untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan Bapak Ibu, dan bertumbuhlah di dalam Tuhan. Karena ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, kita akan semakin mengerti apa yang jadi maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita melalui pergumulan tersebut. Yang kedua, ingatlah hadiratnya. Ya, di ayat yang kedua, jiwaku haus kepada Allah, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Bukan cuma haus, tapi dia begitu rindu untuk ada di dalam hadiratnya, untuk melihat
Allahnya. Kenapa? Kenapa Daud sangat ingin untuk bisa ada dalam hadiratnya? Karena di dalam hadiratnya itu ada kekuatan, ada sesuatu yang terjadi. Hadiratnya menerangi setiap sisi gelap dalam kehidupan kita. Hadiratnya menerangi setiap sisi gelap dalam hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, hadiratnya akan menyingkapkan apa yang salah, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Karena itu ketika kita merindukan hadiratnya saat kita ada dalam pergumulan, maka hadiratnya itu akan menerangi Bapak Ibu, memberikan kesadaran apakah ada yang salah, apakah mungkin ada dosa yang kita lakukan yang perlu kita perbaiki. Jika itu yang memang Tuhan ingatkan, jangan berlama-lama Bapak Ibu. Langsung ambil keputusan untuk mengakuinya, minta ampun di hadapan Tuhan, bertobat dan berubah dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Ingat apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu. Ayat 4, Daud berkata, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Kalau jiwa Bapak Ibu sedang gundah gulana hari ini, inilah yang perlu Bapak Ibu ingat. Bagaimana aku berjalan maju dalam kebatasan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Yang Daud ingat ketika jiwanya gundah gulana adalah bagaimana dia datang ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai dan dengan nyanyian syukur tentang bagaimana Tuhan telah buat dalam kehidupannya, tentang apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupannya. Saya percaya Tuhan sudah berbuat banyak hal dalam kehidupan Bapak Ibu, mujizat yang dilakukannya, pertolongannya di masa-masa yang lalu, dan bahkan ingatlah kasih mula-mula yang Bapak Ibu miliki kepada Tuhan saat pertama kali Bapak Ibu mengenal Tuhan. Karena ketika kita mengingat semua itu, itulah yang akan menjadi sumber kekuatan yang akan membangkitkan dan menyegarkan jiwa yang sedang gundah gulana. Dan salah satu penulis, Martin Lloyd Jones, dalam bukunya Spiritual Depression, dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Sebagian besar ketidakbahagiaan Anda dalam hidup disebabkan oleh fakta bahwa Anda mendengarkan diri sendiri alih-alih berbicara pada diri sendiri. Kita jadi nggak bahagia, kita jadi stres, kita jadi depresi karena kita terus mendengar perkataan kita sendiri. Perkataan yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Itu yang akan melemahkan kita, karena perkataan tersebut keluar dari perasaan yang kita rasakan, bukan kebenaran. Karena itu penting untuk terus mengkonternya dengan perkataan firman Tuhan. Karena apa yang dirasakan belum tentu benar, apa yang timbul dalam pikiran kita juga belum tentu benar. Kita harus berhenti untuk mendengarkan pikiran-pikiran kita sendiri, dan kita harus terus memperkatakan firman Tuhan kepada diri kita sendiri, karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Firman Tuhan yang akan menguatkan Bapak Ibu sekalian di masa-masa pergumulan. Semoga membantu Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati.